Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, berjumpa lagi bersama saya Syarifuddin dalam mata kuliah pengantar ilmu sejarah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai periodisasi sejarah di Indonesia. Periodisasi sejarah sendiri merupakan pembabakan dalam sebuah peristiwa sejarah. Di Indonesia dibagi menjadi beberapa pembabakan, yaitu masa prasejarah, masa kerajaan Hindu dan Buddha, masa kerajaan Islam, masa kolonialisasi Belanda, masa pendudukan Jepang, dan masa kemerdekaan. Michael Crichton pernah mengatakan bahwa jika kau tak memahami sejarah, maka kau tak memahami apapun. Masa prasejarah memiliki arti masa di mana manusia masih belum mengenal tulisan. Pada waktu ini, manusia masih berburu, meramu, dan mengumpulkan umbi-umbian yang terdapat di hutan. Kemudian, masa kerajaan Hindu-Buddha. Pada masa ini muncul berbagai kerajaan bercorak Hindu dan Buddha di Nusantara, seperti Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram Hindu, dan Kerajaan Majapahit. Kemudian kita masuk ke masa selanjutnya, yaitu masa kerajaan Islam. Islam sendiri masuk ke Indonesia atau ke Nusantara dibawa melalui jalur dakwah dan perdagangan oleh para pedagang dari Arab, dari India, dan dari Persia. Kerajaan Islam tumbuh pesat di seluruh wilayah Nusantara. Kerajaan Islam yang besar diantaranya Kerajaan Demak, Kerajaan Aceh, dan Kerajaan Mataram Islam. Fase selanjutnya adalah kedatangan bangsa asing di Nusantara. Kongsi dagang asing. Kongsi dagang bangsa asing ini terdiri dari berbagai macam jenis kongsi dagang seperti VOC dan EIC. Kemudian, bangsa Belanda melakukan kolonialisasi di Indonesia. Kolonialisasi ini dilakukan secara bertahap, satu wilayah demi satu wilayah, hingga akhirnya seluruh wilayah Nusantara dikuasai. Pada tahun 1942, Jepang menginvasi Hindia Belanda yang saat itu dikuasai oleh Belanda. Jepang menduduki Indonesia selama 3,5 tahun. Jepang menganeksasi Indonesia dalam suksesi Perang Asia Timur Raya yang termasuk ke dalam Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Maka dari itu, Indonesia akhirnya menjadi sebuah negara merdeka hingga sekarang. Teman-teman, sejarah membuatmu tetap abadi. Jadilah Anda pelaku sejarah, bukan hanya saksi sejarah. Nama Anda akan tetap dikenang, meski raga Anda tak lagi bersama jiwa. Akhirnya, saya mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan RI ke-75. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekian dari saya, dan terima kasih. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalam.